Alhamdulillah wa syukurillah kita bisa kembali hadir bertemu pada malam Sabtu ini di Masjid Miftahul Jannah untuk melanjutkan kajian kita tafsir Al-Qurtubi. Mari kita buka talim kita dengan baca surah Al-Fatihah sebagai wasilah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala taufik dan hidayahnya serta inayahnya hingga kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan tak lupa kita niatkan pahala pada ini untuk orang tua kita, sanak famili kita, guru-guru kita yang telah meninggal dunia. Dengan iringan doa semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmat dan maghfirahnya di alam kubur mereka. Ala hadzal niyah wa ala kulli niyatin salihah wa hadratin nabi. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan ayat 235 dari surat Al-Baqarah yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala junaha 'alaikum fima aradtum bihi min khitbatil nisa'i aw aknantum fi anfusikum. Alimallahu annakum sadadkurunahunna walakin la tuwa'iduhunna sirran illa an taqulu qawlan ma'rufa wa la ta'zimu uqdatan nikahi hatta yablughal kitabu ajalah wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharu wa'lamu annallaha Ghafurun Halim. Shadaqallahu azim. Ayat ini tentang rencana, keinginan untuk melamar wanita yang ditinggal mati oleh suaminya. Jika ada seorang laki-laki tertarik untuk menikahi seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, jika wanita ini masih dalam masa iddahnya, maka tidak boleh melamarnya dengan terus terang, dengan kalimat yang gamblang, sebagaimana umumnya orang melamar. Jadi kalau melamar bilang, kami datang ke sini ingin melamar putri bapak, bisa begitu ya, dengan kalimat yang jelas. Kami datang ke sini ingin meminang, begitu bisa kalimat ya. Nah, ini namanya sore. Yang seperti ini tidak boleh selama dia masih masa iddah. Namun jika kalimatnya tidak langsung, tidak gamblang, hanya sindiran, ini diperbolehkan. Ya, misalkan ya nanti kalau sudah selesai kabarin ya, nah misalkan. Ya, begitu dong ngomongnya. Nanti kalau sudah selesai kabarin. Yang saya tunggu ya nanti. Gitu doang ya. Nah, jadi nggak dengan kalimat langsung atau mungkin ngirim hadiah misalnya. Ya, seperti itu. Nah, kalimat-kalimat yang tidak langsung tadi, nah itu dibolehkan. Ya, kalimat sindiran kalau kita bilang ya, nah itu diperbolehkan. Nah, kemudian ya, Allah mengatakan, ya, wala tuwa'iduhunna sirran. Jangan sembunyi-sembunyi misalkan. Kalau tadi kan ngelamar ya, kalau ngelamar bisa kan terang-terangan, ada keluarga. Sembunyi-sembunyi juga jangan bikin janji. Ya kan? Kalau ya, kamu udah selesai saya pengen nikah. Nah itu juga jangan. Ya, wala tuwa'iduhunna sirran illa an taqulu qawlan ma'ruf, kecuali perkataan yang diperbolehkan tadi. Ya, yaitu yang dengan ta'rid atau sindiran.
Nah, sekarang kita bahas adalah potongan ayat berikutnya, wala ta'zimu uqdatan nikahi hatta yablughal kitabu ajalah au aqnantum fi anfusikum, ya. Jadi menyimpan perasaan di hati, sebuah hasrat ingin menikahi, itu tidak dipandang sebagai dosa. Ingin menikahi si fulana walaupun saat ini belum boleh. Nah, keinginan di hati itu juga Allah tidak hisab. Tidak hisab. Ya. Yang penting jangan diucapkan secara terus terang. Nah, baru kemudian wala ta'zimu uqdatan nikah. Nah, kalau tadi keinginan, sekarang azam. Azam itu keinginan bulan. Tapi maksudnya apa? Jangan lakukan akad nikah. Wala ta'zimu uqdatan nikah, jangan lakukan akad nikah hatta yablughal kitabu ajalah. Sampai kitab, yang dimaksud dengan kitab adalah ketentuan. Apa yang ketentuan tadi? Masa iddah. Sampai ketentuan tadi, ya, yang sudah Allah tentukan, yaitu masa iddah ditinggal mati 4 bulan 10 hari 10 malam, ya, yablugha ajalah, sampai kepada masanya. Artinya apa? Sampai iddahnya. Jadi jangan melakukan akad nikah sebelum masa iddah habis. Ini ulama sepakat haram hukumnya melakukan akad nikah kepada seorang wanita yang masih dalam masa iddah. Dan jika terjadi maka tidak sah dan wajib dibatalkan. Jika terjadi tidak sah dan wajib dibatalkan. Walaupun statusnya tidak bersuami, ya, memang tidak bersuami karena ditinggal mati, ya, nggak bersuami. Nah, tapi Allah telah membuat ketentuan tidak boleh melakukan akad nikah selama masih masa iddah. Jika terjadi maka harus dibatalkan. Ya. Kalau itu kan masih ya normal. Kalau yang perempuan sudah menopause. Nah, ini kan untuk yang mati. Kalau mati kan menopause atau enggak sama masa iddahnya. Kalau mati tinggal mati, tapi kalau diceraikan baru beda. Kalau ditinggal mati, baik sudah menopause ataupun ya masih haid, ya, masih sehat, itu sama ketentuannya 4 bulan 10 hari. Tapi kalau diceraikan, bukan ditinggal mati, nah ini baru beda. Kalau diceraikan, kalau sudah menopause, masa iddahnya 3 bulan. Kalau masih haid, iddahnya hitungannya pakai 3 kali haid atau 3 kali suci terhitung dari sejak jatuhnya tanah. Itu bedanya. Oke. Namun ketentuan lain, kalau ditalaknya belum disentuh sama sekali, ditalak tapi belum disentuh sama sekali, habis akad belum pernah disentuh, diceraikan, nah, ini nggak ada masa iddahnya, belum pernah disentuh sama sekali, cuma akad doang. Sudah akad nikah, sudah sah, belum disentuh sama sekali, lalu diceraikan, nah, ini nggak ada masa iddahnya. Ya, gitu. Nah, kalau yang hamil, masa iddahnya sampai melahirkan. Begitu ya? Jelas ya? Nah, sehingga selama masih masa iddah tidak boleh akad nikah. Tentu ini kalau kasusnya ditinggal mati atau talak bain. Kalau talak raj'i, statusnya masih bersuami. Talak 1, talak 2, selama masih masa iddah berarti statusnya masih bersuami. Tapi iya,
selama masih masa iddah. Nanti kalau iddahnya habis tidak dirujuk, nah itu baru putus sepenuhnya. Nah, baru boleh dilamar. Ya, atau baru boleh menikah lagi. Tapi kalau masih masa iddah dari talak 1 itu, memang statusnya bersuami statusnya, masih bersuami statusnya, talak 1 dan 2. Tapi kalau talak 3, begitu jatuh talak sudah tidak bersuami, tapi tetap tidak boleh nikah sebelum iddahnya habis. Jelas ya? Oke. Maka jika terjadi pernikahan di masa iddah yang masih berlangsung, maka ulama sepakat nikahnya tidak sah dan wajib dibatalkan. Nah, baru akibat hukum berikutnya. Ulama beda pendapat. Ada mengatakan sebagai hukuman dia tidak boleh menikahinya sampai kapanpun. Nah, ada yang berpendapat seperti itu. Di antaranya mazhab Maliki. Tapi kalau mazhab Syafi'i tetap boleh. Ya, jadi dibatalkan dulu nikahnya, tunggu iddahnya habis, nanti kalau mau melamar silahkan lamar dan nikah lagi. Gitu ya. Nah, yang mengatakan tidak boleh, kaidahnya apa? Hukuman. Ya, man istajala syai'an qabla awani hurrima minhu. Barang siapa ingin mendapatkan sesuatu sebelum waktunya, malah hukumannya tidak dapat sama sekali. Kan sebelum waktunya kan? Belum waktunya dinikahin. Hukumnya apa? Enggak dapat sama sekali. Itu namanya ta'bid, artinya enggak boleh sama sekali. Tapi kalau kata Syafi'i, boleh tetap. Ya, seperti seorang yang berzina kan nggak sah tuh, bukan nggak sah, emang berzina kan, nggak nikah. Nah itu nanti ketika iddahnya habis, ya boleh nih, silakan. Gitu ya. Nah, itu akibat hukumnya jika terjadi pernikahan di masa iddah. Pertama, nikahnya tidak sah dan wajib dibatalkan. Kalau ini ulama sepakat. Nanti boleh nggak dia nikah lagi nih kalau iddahnya habis? Nah ini baru ulama beda pendapat. Ada mengatakan boleh, silakan. Yang penting iddahnya sudah habis. Berarti tadi akarnya batal, ulangin lagi nanti setelah iddahnya habis. Itu madzhab Syafi'i. Kalau kata Maliki nggak boleh. Mu'abbad tidak sama sekali nggak boleh sebagai hukuman. Iya. Kalau boleh sama yang perempuan itu, kalau sama perempuan aja boleh. Ya, sama perempuan tersebut yang tadi dinikahi itu, nah itu yang nggak boleh sama sekali. Kamu perempuan yang lain ya boleh. Ya, bisa lega ya. Nah kemudian jika terjadi hubungan badan setelah nikah yang tidak sah tadi, kan gitu. Oke? Tentu hubungan badannya tidak boleh juga kan, karena nikahnya nggak sah. Nah ini ulama beda pendapat. Ya, apakah dia dihukum atau tidak? Dilihat. Kalau dia tahu hukumnya tapi tetap melanggar, maka dia dihukum hukuman zina. Tapi kalau dia tidak tahu hukumnya, maka tidak dihukum hukuman zina. Kan mungkin sudah tahu ya hukumnya nih, nggak boleh nikahin kalau masih masa iddah. Nekat dinikahin juga. Habis itu hubungan badan, nah itu hukumnya zina. Nah, ya bisa rajam bisa cambuk tergantung kasusnya. Kalau rajam itu kan bagi yang sudah menikah, berarti perempuan yang janda tadi yang menikah. Kalau yang lakinya, ya kalau sudah bernikah, rajam juga. Gitu ya. Oke. Apa yang nggak adil? Hukumnya tadi. Ya gimana tuh? Jelasnya kalau hukumnya atau belajar hukumnya nikah yang nyalain tadi
hukumnya zina. Tapi yang nggak tahu hukum bukan zina. Bukan nggak zina, zina juga, cuma tidak dihukum. Nah, gitu ya. Bedakan ya? Masih ada terusannya, Pak. Iya. Muslim baik laki-laki maupun perempuan kan diwajibkan untuk menuntut ilmu. Iya. Berarti nggak ini kan ya, nggak sinkron gitu. Baik. Mungkin yang dikali itu ini yang masalahnya. Ya, baik. Masalah fikih itu terkadang ada masalah namanya iftirodi, pengandaian. Jika ada kasus, memang benar dia nggak tahu, kan mungkin kan? Kan banyak orang yang memang nggak tahu hukum, tapi dia harus jujur ya, yang punya diri yang tahu ya. Orang mana tahu dia bohong kan gitu ya? Ya itu urusan dia, ya kan? Kita kan sebagai manusia menghukumi yang nampak, ya, yang sembunyi biar Allah yang ngurus, ya kan begitu kan? Begitu. Karena memang dalam usul fiqh ada namanya awal ridal ahliyah, hal-hal yang bisa mempengaruhi kecakapan hukum, di mana orang bisa menjadi subjek hukum atau tidak. Nah, jadi ada penghalang atau faktor yang bisa mempengaruhinya hukum tersebut tidak berlaku untuknya. Contohnya misalkan hilang akal, kan berarti nggak cakap hukum kan? Nah, itu diantaranya adalah al-jahlu, ketidaktahuan. Tapi nanti seperti yang Bapak bilang, dilihat kalau dia tinggal di lingkungan muslim, maka pengakuannya tidak tahu bisa ditolak, gitu ya. Tapi kalau dia tinggal di lingkungan non muslim, sumber pengetahuan agamanya minim, nah itu mungkin masih bisa diterima, begitu maksudnya. Gitu ya. Loh, kamu tinggal di negara Islam, orang Islamnya banyak, pengetahuan Islam mudah didapat tuh nggak tahu. Nah, berarti nanti sama hakim bisa ditolak pengakuannya tentang ketidaktahuan. Begitu. Karena nanti kan kewenangan hakim tuh untuk menerima atau menolak. Ya kan? Ya, kalau memang penilaian hakim benar, dia nggak tahu karena memang seperti itu kondisinya, nah, berarti bisa dibebaskan. Kan dalam hukum ada hal-hal yang meringankan. Secara prinsip ya, ada hal-hal yang meringankan hukuman, ada hal-hal yang memberatkan hukuman. Ya. Baik, maka kita lanjutkan ya. Ketidaktahuannya ini bukan hanya tentang hukum, tetapi tentang objek hukumnya. Misalkan yang laki nggak tahu kalau iddahnya sudah habis atau belum, atau yang perempuannya bohong, misalkan. Nah, berarti di sini pengakuan lelaki tadi nggak tahu bisa diterima. Itu maksudnya, gitu ya? Kan itu mungkin terjadi. Mungkin terjadi. Yang laki nggak ingin melanggar hukum, tapi mungkin yang perempuan yang tidak tahu, nggak sabar, kan mungkin aja. Kan mungkin aja kan? Tapi kalau untuk kasusnya kematian agak sulit. Karena kematian itu hampir dikatakan banyak yang mengetahui. Sehingga perempuan sulit bohong kalau untuk mengatakan iddahnya belum habis. Apalagi hitungannya bulan dan hari. Sangat mudah hitungnya. 4 bulan 10 hari. Baru 3 bulan, nah orang tahu. Nah gitu. Kalau ditinggal mati. Tapi kalau diceraikan dan dia belum menopause, dengan kata lain itu kan hidahnya pakai haid, nah ini baru orang yang nggak tahu, hanya dia yang tahu. Apakah haidnya sudah 3 kali atau belum? Kan yang tahu kan? Nah, sulit nih, gak ada bisa mengatakan dia bohong. Karena itu urusan yang sangat pribadi buat dia. Ya kan? Tapi kalau hitungannya bulan,
apalagi mati, ya hampir dikatakan banyak yang tahu kan. Kecuali perceraian, mungkin juga orang nggak tahu. Karena perceraian bisa terjadi tanpa orang lain tahu. Itu kan ya. Gitu. Maka tadi ada kasus kita katakan jika tidak tahu. Kan kalau hukum kan walaupun ada sedikit tetap akan dijelaskan. Jika begini gimana? Nah begitu. Oke. Baik. Nah itu hukumnya zina. Karena cuma ada dua. Nikah atau zina. Nah begitu. Tapi ada perzinahan yang memang dibebaskan dari hukuman. Ya, jika tidak terdapat unsur pidana, kesengajaan tadi. Nah, kesengajaan berarti kan walaupun zina tapi unsur kesengajaannya tidak ada. Itu kan unsur penting dalam pidana. Ya kan, unsur kesengajaan. Masuk siapa? Disadar kalau dia melanggar hukum. Tapi kalau dia nggak tahu, nah itu bisa menjadi peringat. Makanya ada istilah namanya syubhah. Artinya hubungan badan dalam kondisi subhat. Kenapa subhat? Karena dia berhubungan badan setelah akad nikah. Tapi ternyata akad nikahnya tidak sah. Nah, maka dikatakan wat'us syubhah. Nah, wat'us syubhah ini menggugurkan hukuman pidana rajam atau cambuk. Karena kaidahnya jika ada sedikit saja faktor yang bisa membebaskan orang dari hukuman, maka bebaskan. Kata Nabi, idra'ul hudud bisyubhat. Ya. Idra'ul hudud. Tolaklah hukuman had wala jika ada hal-hal yang meragukan. Ya. Jadi kaidah dalam Islam begitu. Kesalahan hakim dalam membebaskan lebih baik daripada kesalahan hakim dalam menjatuhkan hukuman. Itu kaidah. Dalam Islam begitu ya. Bukan diusahakan dicari-cari kesalahannya supaya dihukum, enggak. Kalau Islam enggak begitu. Malah sebaliknya. Kalau memang ada jalan keluar untuk bebas, kita bebaskan. Nah, begitu. Contohnya nih, Nabi praktekkan langsung. Ya. Ada seorang datang, ya Rasulullah, aku berzina. Ngaku. Kalau ngaku kan namanya sayyidul adilah, udah bukti paling kuat, nggak perlu saksi karena pelakunya ngaku. Tapi sama Nabi nggak langsung diterima pengakuannya. Nabi bilang, oh mungkin kamu cuma ciuman, atau begitu. Ya kan? Oh mungkin kamu cuma pegang-pegangan, begitu. Ya kan? Nggak langsung diterima tuh, enggak. Enggak Rasul katanya, saya berzina. Kamu habis mabok ya? Nah, udah ditasin dulu kalau dia ngomong sadar. Emang begitu hadisnya. Jadi enggak langsung dihukum kan? Selama ada celah untuk dibebaskan dari rumah, bebaskan. Bukan malah sebaliknya, ya. Dicari-cari sehelai benang untuk mengikatnya. Nah, kan terkadang kita begitu ya. Bertentangan banget ya dengan hukum Islam ya. Terkadang dicari-cari walaupun sehelai benang. Ya, untuk menjeratnya. Kayak kasus yang lagi kemarin lagi ramai ya. Ya kan gitu kan? Maka dalam Islam prinsipnya kesalahan hakim dalam membebaskan. Artinya apa? Mestinya nggak bebas tapi dibebaskan. Itu kan kesalahan hakim tuh. Kan? Kesalahan hakim dalam membebaskan lebih baik daripada kesalahan hakim dalam menjatuhkan hukuman. Artinya salah menghukum orang yang sebenarnya nggak salah, itu yang tidak boleh terjadi. Tapi kalau salah dalam membebaskan, ini masih boleh terjadi. Itu dalam kitab hudud begitu. Ya. Karena memang tujuan hukum dibuat bukan untuk menghukum, tapi membuat orang takut. Ya. Karena berat hukumannya, apalagi rajam. Rajam. Tapi kalau di Aceh dia, saya cuma dibuat malam itu kan satu itu dia cuma kehidupan. Mestinya tidak, tapi untuk memutuskan seorang bersalah dan terbukti melakukan pidana zina itu tidak mudah. Nggak mudah, berat.
Saksinya harus 4, 3,5 nggak boleh. 4. Iya benar. 3 harus genap 4. Dan semuanya laki-laki, nggak boleh perempuan. Kesaksian perempuan nggak diterima. Dan saksi benar-benar melihat, menyaksikan pensil masuk botol. Nah itu kan susah. Gitu ya. Nah, lain-lain kalau ngaku ya kan gitu. Ini saksi. Paham ya begitu ya. Jadi hukumannya berat, tapi untuk menetapkannya pun sulit. Nggak semudah itu. Ya. Tapi kalau memang sudah terbukti sah memenuhi unsur-unsur pidana sesuai dengan ketentuan, tidak boleh dimaafkan. Nah. Karena itu bukan hukum Islam. Itu hukum manusia. Iya. Ya kan? Itu hukum manusia. Kalau sama-sama suka, maka tidak ada hukuman. Tidak ada hukuman. Yang ada hukuman hanya perkosa, pemaksaan. Itu baru ada hukuman. Dalam Islam enggak. Zina haram. Mau diperkosakah? Maaf, saya ulangi. Mau perkosakah atau sama suka, pelakunya tetap dipidana. Tapi kalau perempuan diperkosa, itu bisa bebas. Pemerkosanya hanya dihukum. Korban enggak. Kenapa? Karena dia dipaksa. Karena tadi salah satu unsur yang menjadi pembebas orang dari hukuman lah keterpaksaan. Kalau tadi kan ketidaktahuan ya. Nah ini salah satu lagi apa? Keterpaksaan. Keterpaksaan bisa membebaskan seorang dari hukum. Jadi kalau perempuan itu terbukti diperkosa, maka dia nggak dihukum. Yang dihukum hanya yang memperkosa. Ya. Tapi kalau berzina, dua-duanya dihukum. Ya. Sebelum pertanyaannya bagaimana, ada baiknya adalah apakah hukum ini bisa dibuktikan lebih baik daripada hukum yang lain. Itu dulu. Sebelum bagaimana ya. Kalau bagaimana justru lebih gampang malah. Karena yang susah itu kan meyakinkan orang. Meyakinkan orang kalau kita harus pergi. Ini susah. Tapi bagaimana pergi lebih gampang. Mau jalan kaki kah, mau naik mobil kah, mau naik motor, itu lebih gampang. Tapi untuk meyakinkan orang, ayo kita pergi, nah ini yang susah. Maka untuk meyakinkan bangsa Indonesia, apakah memang hukum Islam itu yang terbaik? Nah ini yang justru malah berat dan lebih penting untuk dibahas daripada bagaimana. Karena bagaimana itu gampang. Kenapa setuju? Masukkan dalam undang-undang, selesai. Iya. Sebenarnya imam berapa kali baca ayat? Iya. Betul. Tapi apa mereka nggak mengerti masalah itu atau memang nggak berlaku itu buat dua-duanya nggak mungkin nggak ngerti, dan nggak ada ayat yang tidak berlaku untuk kita. Semua ayat berlaku. Maka tadi saya katakan kan, kitanya ini yakin nggak kalau itu hukum memang baik buat kita. Itu aja dulu. Kalau saya punya usul, pelajarilah secara ilmiah deh. Ilmiah aja, kaji. Lakukan studi banding antar hukum. Mana hukum yang terbukti lebih efektif untuk mencegah kerusakan. Udah itu aja. Kajilah secara objektif. Ya. Ini kan buat kita yang di dalam masjid.
Buat yang di luar masjid nggak bisa menggunakan logika tersebut. Buat yang di luar masjid kita pakai logika. Buat yang dalam masjid pakai iman. Nah itu bedanya. Gitu ya. Kenapa? Karena yang dalam masjid semua mukmin. Gampang nasihatinya. Gampang. Mukmin semua. Nabi yang bilang, "Idza ra'aitum rajulan yataraddadul masjid fashhadu lahu bil iman." Jika engkau melihat seorang ke masjid, bolak-balik ke masjid, nah berarti dia mukmin. Nah, selesai. Ya. Jadi kalau kita mau pakai ayat alaihissallahu bihakamil hakimin, itu di masjid. Di gedung DPR nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Nggak bisa ya? Jadi menurut saya gitu aja. Kalau emang kita mau objektif aja deh, objektif. Lakukan kajian objektif. Tapi nggak ada bisa. Gitu ya? Menurut saya gitu ya. Karena kan kalau orang hukum biasanya kan objektif ya. Selalu kan objektivitas dikedepankan. Silakan ya, kaji secara objektif. Bandingkan antara hukum A, hukum B, hukum C dan seterusnya. Mana yang terbukti lebih efektif mencegah kerusakan? Itu lakukanlah. Tapi memang Allah juga sudah mengatakan tidak sedikit orang yang mengetahui kebenaran tapi menolaknya. Nah begitu, gitu ya. Dia nggak bisa ngebantah karena udah jelas kebenarannya, tapi nggak mau nerima. Nah udah selesai, dah kalau begitu selesai. Gitu ya. Kan Al-Quran mengatakan innahum la yukadzibunaka walakinnahum bi ayatillahi yajhadun. Mereka tidak bisa mengatakan kamu wahai Muhammad berbohong. Nggak bisa. Kebenarannya sudah sangat jelas untuk dibantah. Tapi apa? Yajhadun, nolak. Udah gitu doang udah. Nolak udah. Nolak dong udah. Makanya solusinya voting. Nolak udah. Maka DPR pakainya voting, bukan pakai kajian ilmiah. Yang aneh kan itu, dia baca awaitan lagi yukan itu. Iya. Maka mereka hakim agung. Kalau gimana itu? Kita jadi diskusi keluar ya. Nah, kita balik ke ayat kita, oke? Okay? Ya. Sebenarnya jawabannya sederhana. Kita bukan negara Islam. Oke, apakah kita negara Belanda? Sehingga kita pakai hukum Belanda. Apa kita negara Inggris? Kita pakai hukum Inggris. Kan begitu ya? Logikanya kan begitu kan? Iya. Betul nggak? Nah, kan hukum Islam hanya berlaku buat orang Islam. Nah, yang buat non-Muslim ya nggak usah diberlakukan gitu, selesai. Maka saya pernah mendengar langsung dari non-Muslim yang mengatakan, kami nggak masalah di Indonesia hukum Islam terapkan, itu buat mereka, bukan buat kita. Tuh, begitu dia bilang. Iya, saya pernah dengar. Dia bilang begitu, ya kan? Kami nggak masalah hukum Islam terapkan, kan buat orang Islam, bukan buat kita. Benar, nggak salah. Makanya yang menolak orang Islam, bukan non-Muslim. Jadi nggak perlu kita menyalahkan non-Muslim dengan alasan ada non-Muslim. Salah. Itu alibi kita aja. Kita bukan negara Islam, masih ada agama lain. Agama lain nggak protes kok. Oh, ada orang Islam buat orang Islam. Nah iya begitu aja kok, selesai. Memang hukum Islam buat orang Islam Pak. Nah maka saya katakan klausul itu ada sejak tahun 45. Ada yang dihapus itu kalimatnya apa? Dengan menjalankan ajaran Islam untuk pemeluknya. Itu melindungi. Bukan melindungi. Yang dihapus dari Pancasila. Yang dihapus dari sila pertama. Kalimatnya gimana? Dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, jelas kok. Bagi pemeluknya udah jelas itu ada. Bagi
Pemeluknya. Yang nggak peluknya nggak kena kewajiban. Enggak, artinya menurut saya gini, itu kalimat walaupun dihapus dari teks, tapi secara makna tetap ada, tetap berlaku. Tetap berlaku. Gitu? Karena kan pasal 29 kan juga begitu. Menjalankan agama bagi pengikutnya. Kan begitu kan? Makanya berarti hukum Islam berlaku untuk umat Islam. Udah gitu aja. Undang-undangnya kok konstitusinya mengatakan. Emang ada rujukannya kan? Jadi kalau ada orang Islam menuntut hukum Islam diterapkan, itu kan hak konstitusional. Nggak perlu kita berdalih bukan negara Islam. Nggak perlu. Kita nggak perlu menjadikan Indonesia negara Islam. Nggak perlu. Sederhananya begini, sederhananya. Kalau kita sedang membahas pidana, kita menolak Islam. Kenapa giliran ekonomi kita terima Islam? Kenapa kita terima perbankan Islam? Kenapa kita terima ekonomi Islam? Tapi giliran pidana enggak. Nah, kan kita bukan negara Islam. Kenapa giliran perbankan Islam kok kita terima? Kan kita bukan negara Islam. Enggak ada juga dong harusnya. Ya sebenarnya daripada tahu. Ya udah selesai. Daripada tahu yang kita masalahkan ini kenapa tidak terlaksana? Ya, itu kan. 70% Islam, para kiai, kan? Itu baru bisa terjadi kalau anggota DPR-nya ya dipilih secara bersih dari mulai pencalonan anggota DPR. Dari pencalonannya. Bukan dipilih karena banyak duitnya, ya kan? Tapi dipilih memang karena keilmuannya, gitu ya. Selama kita mencalonkan calon anggota DPR ataupun DPRD berdasarkan duitnya, semua itu masih jauh. Gitu aja. Jangankan hukum Islam ya, hukum kita aja dibuat sesuai selera. Jangankan hukum Islam ya, iya, ya kan? Kalau di kampung saya sekarang Muhammad Zina itu orang dibuang. Bagus. Dan gitu. Iya. Dan tidak akan bisa diundang apapun juga. Kalau udah begitu. Masalahnya. Jadi harus kita berbeda. Kalau kita bicara tadi, sudah orang udah pada tahu masalah ini, tapi kenapa itu nggak bisa berjalan? Saya tahu begini, apa ini nggak bisa? Kenapa kamu nggak beri masuk bagian untuk mengukur? Iya. Ayat-ayat menyatakan masuk kamu bisa keseluruhan totalitas. Betul. Ini kan jadi nggak sinkron ya. Iya. Gimana cara kita? Nanti kita ceramah di depan di gedung DPR nanti. Ya kalau saya dapat kesempatan ceramah di depan anggota DPR, saya ngomong kayak gitu insya Allah. Nggak apa-apa, di share aja. Ya. Ya. Bukan apa-apa. Kita nggak ada yang kita langgar. Konstitusi nggak ada yang kita langgar. Nggak ada. Nggak usah takut. Ya. Saya bilang kalau saya dapat kesempatan ya ngomong depan anggota DPR, saya ngomong. Udah gitu aja. Soal diterima apa enggak ya. Itu kan urusan Allah. Yahdi may yasha, ya. Kan kewajiban saya cuma menyampaikan. Gitu aja ya. Oke, baik kita balik ke ayat kita ya. Baik. Jadi kalau terjadi akad nikah di saat masih masa iddah, ya, maka jika terjadi hubungan badan hukumnya zina. Ya. Jika dia tahu itu salah dilakukan juga, baru dia kena hukuman zina. Tapi kalau dia melakukannya karena tidak tahu, maka dia dibebaskan dari hukuman zina. Begitu ya. Dan jika terjadi kehamilan, maka anaknya tidak bisa dinasabkan kepada ayah biologisnya. Ayah biologis ya, karena secara biologis memang ayahnya. Ya, tapi secara hukum tidak. Kenapa? Karena kehamilannya terjadi di luar pernikahan yang sah. Ya. Jadi kehamilan yang terjadi di luar pernikahan yang sah, maka anak yang lahir tidak bisa dinisbatkan
ayah walaupun itu ayah biologisnya. Apalagi zaman sekarang ya, sangat mudah dibuktikan dengan DNA. Kalau zaman dulu kan susah dibuktikannya, ya kan? Nah, zaman sekarang gampang. Ya, nah itu secara hukum tidak bisa ya dinisbatkan secara nasab. Adapun hak lain seperti nafkah yang pernah saya dengar, tapi saya belum cross check ya. Nanti Bapak tolong bantu. Kalau nggak salah, Mahkamah Agung itu pernah memutuskan tetap mendapatkan hak nafkah. Kalau nggak salah, gitu ya. Benar kan? Nah, hak nafkah itu, ya. Tapi kalau hak nasab diprotes sama MUI, nggak boleh, gitu ya. Karena kalau hak nasab dibolehkan, itu sama saja melegalkan perzinahan. Begitu. Ke ibunya saja. Iya. Sama kayak Nabi Isa alaihissalam. Kan Isa bin Maryam. Ya. Mana? Nah, karena nggak ada nasab, nggak hak waris, harusnya dari ibunya aja. Gitu ya. Seperti itu. Oke. Nah, itu jika terjadi pernikahan yang tidak sah. Nah, jadi emang nikah itu harus dipastikan sah ya. Seperti yang saya sampaikan pernah, saksi nikah itu jangan sekedar comot. Jangan sekedar comot. Kamu saksi ya? Kamu saksi ya? Jangan. Comot kan bahasa gitu, comot kan? Iya. Ya kan kalau bahasa comot kan lebih ini lagi berarti ya. Lebih asal-asalan lagi gitu ya. Maksudnya gitu ya. Kalau asal ngambil kan terlalu formal ya. Kalau udah asal comot udah asal-asalan banget gitu loh. Ya kan? Baik. Ya. Ya, saya ulangi lagi sebelum saya jawab ya. Jadi saksi itu harus yang mengerti hukum sehingga dia bisa mengetahui kalau itu akan sah. Begitu. Jelas ya? Jangan saksi asal comot aja. Nggak tahu, ini ada SOP-nya nggak sih di KUA? Nggak tahu, saya coba tanya deh. Saya akan coba tanya teman saya di KUA. Ada nggak SOP-nya saksi harus ngerti hukum nikah agar memastikan kalau nikah itu sah? Nanti saya tanya teman saya di KUA dan penghulu. Justru itu bukan yang substansi, malah kalimat yang lancar, nyambung, satu nafas, itu sama sekali nggak ada di fikih. Nggak ada di fikih sama sekali. Justru yang harus dipastikan rukunnya. Itu yang pertama. Walinya benar nggak nih? Nah, itu penting. Nah kalau wali salah, itu sudah benar. Oke. Wali yang benar kan, bukan asal-asalan. Oke, nah, bukan gitu. Jangan wali palsu, nggak boleh kan gitu kan. Kalau sekolah, itu kan oke, wali. Sama dengan saksi juga begitu. Nah baru kalimatnya sebenarnya sederhana. Cukup kalimat saya nikahkan. Tapi posisinya di siapa? Harus jelas. Kalau anaknya, saya nikahkan kamu dengan anak saya. Harus jelas juga kalimatnya. Kalau dia sebagai wakil, saya nikahkan kamu dengan Fulana binti Fulan yang mewakilkan saya untuk menikahkan putrinya. Harus jelas begitu kalimatnya. Harus. Kalau ini penting, nggak boleh enggak. Nah, kalau bukan anaknya, saya nikahkan kamu dengan anak saya. Kalau bukan anaknya, anak saya. Salah itu. Gitu ya. Ya kan dia bukan anaknya tuh. Tapi dia ngomong, saya nikahkan kamu dengan anak saya. Nah bukan anaknya kok. Harus jelas kalimatnya kalau emang dia mewakili orang lain. Begitu.
saya nikahkan kamu dengan Fulanah binti Fulan yang ayahnya mewakilkan saya untuk menikahkan. Udah cukup segitu. Kalau pengantin laki cuma bilang, ya saya terima, udah sah. Nggak perlu kepegang, saya terima nikahnya Fulanah binti Fulan. Oh, nggak perlu. Nggak perlu. Cukup, saya terima nikahnya. Udah selesai. Kan saya bilang tadi, mohon maaf, apakah penghulu semua lulusan fakultas hukum? Bukan. Apakah semua penghulu lulusan fakultas syariah? Bukan. Itu yang jadi masalah. Gitu ya. Terkadang ya dibaca juga boleh. Yang penting kalimatnya jelas. Kenapa? Karena tidak disyaratkan niat. Terpaksa pun kalau dia bilang iya, sah juga. Dipaksa nih ya, dipaksa nikah. Ya, kamu wajib nikahin anak saya. Kan gitu kan, dipaksa, ditaruh sini. Ya kan? Saya nikahkan, ya saya terima. Walaupun terpaksa, sah juga. Gitu ya. Oke? Jadi justru yang substansinya bukan masalah harus satu napas, ya kan, harus nyambung, itu enggak ada sebenarnya. Yang ada adalah nggak boleh dijeda, diselingi dengan kalimat lain yang tidak ada hubungannya dengan nikah. Itu baru nggak boleh. Nggak boleh, nggak harus ada nyambung langsung satu nafas. Jeda dikit aja, ulangin, nggak perlu. Karena jadi rame doang. Jadi bercanda kan? Nggak perlu, biasa aja. Ya kan? Itu bapak mau cerita dulu, mau ceramah dulu juga boleh. Ya kan? Ini anak-anak saya, ya, dari sejak dikandung ibu, oh cerita ya. Baru di akhir, saya nikahkan kamu, saya titipkan kepada kamu, jaga anak saya, kamu gitu. Udah, baik Pak, saya setuju, saya terima. Udah kelar. Ya kan? Gitu aja kan? Dan mas kawin pun nggak harus disebutkan dalam akad, bukan rukun. Ada yang menyebut rukun, salah juga. Ada yang menyebut mas kawin rukun, bukan, mas kawin bukan rukun. Nggak disebutkan tetap sah. Mas kawin bukan rukun. Iya kan? Itulah. Jadi kita ini sudah bergeser dari yang substansi kepada yang tidak substansi. Tentu ini tanggung jawab penghulu. Karena dia IO-nya kan. MC-nya. MC-nya kan, MC-nya kan. MC-nya kan, Master of Ceremony kan dia tanggung jawab dia. Makanya ada juga sih penghulu yang bagus, ada di video ini ada yang ngerti ya. Oke, yang saya jawab. Walinya siapa? Berarti kan secara nasab dia nggak punya wali, karena kan wali dari pihak ayah. Tapi kita boleh pakai mazhab Hanafi, wali dari pihak ibu. Namun kalau kita pakai kompilasi hukum Islam Indonesia, karena tidak pakai mazhab Hanafi, pakai Syafi'i, jika tidak ada wali, maka walinya hakim, dalam hal ini KUA. Begitu. Oke. Namun saya mengatakan begini, Ustadz, kalau ayah walaupun bukan ayah nasab, boleh nggak nikahin? Boleh, tapi statusnya mewakili. Gitu ya? Mewakili. Karena dia bukan wali kan? Artinya apa? Berarti dia dapat tugas dari KUA. Nah gitu. Jadi yang punya kewenangan KUA. Karena hadisnya ya, as-sultan waliyu man la waliyalah. Penguasa, pemerintah, wali bagi yang tidak punya wali. Berarti bapak, ya, saya bilang bapak ya, walaupun bukan ayah kandung secara nasab, bisa jadi wali tapi mendapat kuasa dari KUA. Begitu. Ya. Nah, kalau ingin menutupi misalkan aibnya, malu. Ya udah. Nikah dulu di belakang layar. Nikah lagi di depan layar. Dah begitu aja solusinya. Oke? Solusinya gitu ya. Nikah dulu di belakang layar secara syar'i yang benar. Baru nikah lagi di depan layar biar orang nggak tahu aib kita. Boleh?
Walaupun nggak ada penghulu. Nggak bisa kan, nggak bisa jadi wali. Izin penghulu dong. Kan si bapak tadi nggak bisa nikahin kalau nggak. Enggak, tetap udah udah kong kali kong dengan penghulu. Gitu ya, gitu aja. Itu namanya jalan keluar. Oke. Jadi kalau pernah layar kan betul. Iya. Jadi yang penting kan udah sah nikahnya secara syar'i, depan layar ya sandiwara aja. Apa tujuannya? Menutupi aib, boleh nggak apa-apa. Gitu ya, itu solusinya ya. Nikah dulu di belakang layar, tentu atas izin penghulu. Gitu ya. Nanti depan layar. Kenapa? Aib itu sebaiknya jangan orang tahu. Oke? Tapi hukum nggak boleh diabaikan. Nah, gitu juga ya. Itu prinsipnya. Ya. Jadi ya udah nikah dulu di belakang layar. Kapan waktunya? Sepakati aja kapan waktunya. Kan gitu kan. Gitu. Oke? Nanti baru nikah depan layar. Ya. Jadi yang aib-aib itu jangan kita tampakkan. Ya, seperti itu. Ya, hal yang sifatnya formalitas ya bolehlah demi menutupi aib, silahkan. Ya, tapi yang sesungguhnya tetap kita harus akui dan jaga. Ya, karena walaupun seorang lahir tanpa ayah itu enggak aib buat yang bersangkutan karena dia nggak punya salah. Ya, maka nggak boleh ada kata anak berzina, nggak boleh ya. Jangan ya, nggak boleh bisa anak haram, nggak boleh. Jangan ya, jangan. Kita kalau ada kita hilangkan. Itu anak lahir tidak bawa dosa siapa-siapa. Ya, yang dosa orang tuanya. Dan kalau orang tuanya bertobat, udah selesai juga. Nah, kan begitu. Ya, memang dia sempat berdosa, tapi dia sudah bertaubat. Selesai sudah. Jangan dungit-dungit lagi. Gitu ya. Yang namanya manusia, sekarang terjerumus ke zina dalam keadaan lemah, kan mungkin terjadi kan? Tapi dia bertaubat, udah kelar, jangan diangkat-angkat lagi. Ya, jangan diangkat. Tutupin. Sebagai penutup, saya kasih sedikit cerita. Ada seorang anak muda datang ke saya. Dia cerita kalau dia berzina. Karena saya bukan hakim, nggak bisa hukum dong. Kan gitu ya. Saya nggak punya kewenangan hukum dia. Saya tanya, ada yang tahu nggak? Bagus, saya bilang. Dah, jangan ada yang tahu. Siapapun, satu makhluk pun nggak boleh ada yang tahu. Saya bilang. Udah, kamu nikah sama. Udah selesai, kita udah. Udah selesai, kita udah. Nggak ada yang tahu. Ingat ya, siapapun tanpa terkecuali. Ya, udah kamu taubat sana, ya, udah kamu nikahin dia. Udah selesai, beres sudah. Gitu ya. Namanya manusia kan terkadang mungkin setannya lagi kuat, kesempatan lagi ada, gitu. Ya, ya untungnya dia datang ke saya, jadi saya kasih tahu jangan cerita ke siapa-siapa. Udah selesai. Ya. Tapi kan saya nggak nyebut namanya, gitu kan? Oke? Saya nggak nyebut namanya. Ada kasus ke saya datang. Saya bilang begitu, dah cukup, tutup, dah kan kamu taubat, ya, tingkatkan salat kamu, itu aja. Alhamdulillah sekarang dia bagus, ya kan? Gitu. Rajin ke masjid. Enggak dong, jangan yang formal, salah. Yang di belakang layar duluan harusnya, karena itu yang syar'inya dulu. Yang syar'inya dulu yang didahulukan. Ya. Begitu yang syar'i dulu, kenapa? Ya tentu yang asli, yang benerannya dulu dong, baru yang bohongan itu yang bohongan dulu. Ya. Paham ya? Itu solusinya ya. Ya, kalau memang seperti itu kasusnya. Baik, karena waktu juga kita cukupkan ya kajian kita sampai di sini. Insya Allah kita ketemu lagi pada pekan yang akan datang. Ya, mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa jadi ilmu yang bermanfaat.